kudu mang ieu kuliah. Selamat datang di video road trip keluarga Sebastian bareng menuju Bali bagian 3. Di video kali ini aku mau nunjukin kegiatan pertama keluargaku pas nyampe di Bali, sekaligus mau room tour villa yang kita tempatin selama di sini. Jadi tonton terus videonya sampai akhir ya. Setelah sekitar 1 jam nyebrang di atas Selat Bali menggunakan kapal feri, kita akhirnya sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Nah, di Pelabuhan Gilimanuk ini kita mau keluar dan mulai perjalanan di Pulau Bali. Tapi karena isi kapal ferinya lumayan penuh, jadi kita ngantri pas mau keluar. Nah, ini tuh antrian kita mau keluar dari kapal ferinya. Lanjut lagi perjalanan menuju ke villa nanti setelah keluar dari sini. Oke? Misi ini bukan gitu-gitu doang. Ya kan aku tuh bete pernah bikin Insta story, aku udah nge-tag gak di repost. Aku mana mau di repost sama enggak juga. Ini kan emang ya itu loh kayak gitu nge-tag tapi enggak di repost. Aku sering gitu ya, emang soalnya aku sering enggak buka IG. Air. Tapi kan itu bukan foto ini. Karena aku ngeteknya kalau foto si Neng. Ada itu udah di. Aku ngeteknya kalau foto si Neng doang. Nyampe Bali, Kak. Touchdown Bali, alhamdulillah. Di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk sejauh 3 km. Alhamdulillah. Oh, di Merak kayak gimana? Kayak gini juga enggak ya? Gede-gede meren ya, Pak ya. Kalau tur ini sampai sini di air laut dan sampai parkir. Gitu. Kakak pernah? Kalau 1.000 kalau penumpangnya doang naik nggak pakai mobil berapa bayarnya? Penumpangnya doang 15.000. Oh. tapi lempangnya kan dari Arita ada jauh. Masya Allah, kalian ke Bali guys. Mau ke Bali jangan membawa ke Bali. Semprot lihat. Biar apa itu tadi? Sanitizer. Sanitizer emang mobil air luna. Pengen tahu kayak gimana Bali itu. Alhamdulillah udah nyampe Bali. Alhamdulillah ini setelah 10 Tuh, di pengecekan ini, ya. Pengecekan paspor. Udah ganti jam bersama. Udah tahu nih HP aku mah asal ganti. Udah jadi jam 8. 7.51. Emang harus 6.50. Udah ganti sejam. Ini pusing ya. Maskernya. Nah, di berapa dewasa? ada 5 5 dari Bandung. mau ke Denpasar. Iya, Menurut main. oh gini mau ke sana. Kasih Mas. Ya Setelah keluar dari Pelabuhan Gilimanuk, kita masuk ke gerbang pemeriksaan. Nah, tadi kan sebelumnya sempat disemprot disinfektan dulu nih mobilnya. Kemudian masuk di gerbang pemeriksaan ini, ada petugas yang bagian periksa identitas setiap tamu yang datang. Ramah-ramah kok petugasnya dan cuman ditanya doang tadi tujuan kita kesini mau ngapain, terus ada berapa orang supaya buat mudah pendataannya aja sih. Jadi buat teman-teman yang memang mau road trip ke Bali, ketika keluar dari kapal feri itu siapin KTP ya buat
nanti mempermudah ketika ada pemeriksaan. Jadi kan nggak usah ribet buka-buka lagi dompet dan ngeluarin KTP gitu. Jadi selalu stay aja si KTP-nya di tas seperti itu. Sekarang perjalanannya lanjut buat menuju ke villa tempat kita nginap. Nah, karena perjalanannya masih lumayan panjang menuju ke villanya, jadi aku mau cari dulu sarapan. Karena kan tadi pas di kapal feri nggak sempat makan. Kita semua terlalu excited sama lautan yang kita seberangin, jadi nggak sempat buat makan ataupun ngemil-ngemil cantik gitulah. Nah, karena di Bali kan makanan khasnya adalah ayam betutu. Jadi kita mau nyobain ayam betutu. Jadinya kegiatan pertama keluarga Sebastian ketika sampai di Bali adalah sarapan ayam betutu. Aku sengaja nyari restoran ayam betutu yang memang udah lama banget, yang udah legendaris lah di Bali sini. Nah, karena ini pengalaman pertama kali road trip ke Bali, makanya agak nyasar nih pas nyari tempat makannya. Sebenarnya udah lihat Google Maps sih, tapi karena mungkin masih jet lag juga, masih belum fokus lah ya, karena kita memang capek seharian di jalan. Akhirnya kita salah baca si Google Maps-nya, yang harusnya belok kiri kita malah belok kanan. Akhirnya malah masuk ke perumahan gitu, perumahan warga. Kita sempat nyasar di perumahan warga, keliling-keliling dulu. Tapi ya hitung-hitung jalan-jalan lah ya, menikmati suasana pagi di Bali ini. Emang suasananya kan beda nih sama di Bandung. Jadinya kayak healing lah. Oh ya, buat rencana mau makan di mana dan kegiatannya mau apa aja itu kan sebelumnya aku udah bikin planning ya, yang aku jelasin di video part 2. Jadi memang sebelum berangkat itu aku udah bikin list tempat mana aja yang mau aku tuju, dilihat juga dari jaraknya. Jadi aku udah nyari di Google Maps-nya dulu nih sebelum berangkat. Yang terdekat dari pelabuhan itu tempat makan ada apa aja, terus yang searah sama jalan menuju ke penginapan kayak gitu-gitu. Jadinya enak pas mau nyampe di Balinya nggak bingung gitu tujuannya mau kemana. Ini aja aku udah bikin planning, ternyata karena kesalahan baca Google Maps jadinya nyasar, tapi ya nggak masalah sih. Alhamdulillah sampai di tempat makannya. Ini tuh restoran ayam betutu Mentempeh. Sudah berdiri di Bali sejak tahun 1978. Jadi buat rasanya udah nggak usah diragukan lah ya, pasti rasanya enak banget. Nah, ini tuh tempat parkirnya lumayan luas dan tempat makannya sih super luas, ada banyak banget meja dan kursinya. Jadi bebas pilih, dan karena kita nyampainya pagi, masih pagi banget, ini tuh kosong. Tapi udah buka kok. Cuman karena ya mungkin kita kepagian sih ya nyampainya, jadi masih kosong banget. Bisa bebas pilih tempat duduk mau yang di mana. Nah, awalnya kita duduk di meja kursi yang di sini nih dekat pintu masuk. Tapi ternyata setelah pesan pas mau bayar ke kasir, aku nemu tempat yang lebih enak. Jadi kayak di luar gitu si tempat makannya, terus pemandangannya juga langsung ke pantai. Harusnya mama nggak pedes juga ya. Buat pilihan menunya tuh ada banyak. Nah, ini aku pilih yang satu paketnya isi ayam, nasi, dan udah dapat minum. Harganya sekitar 38.000. Terus buat anak-anak bisa request ayam betutunya yang nggak pedes. Rasanya enak banget sih, sumpah enak banget. Sampai Coba agak kayak orang bisa kemana gue dipikirin? kayak ada kereta. Jauh gak gue ditanya? I want to stay with you. Mana? Itu depan gue. Oh
ngomong. Safir. Perjalanan berlanjut. Tadi kan kita makan di dekat pelabuhan. Nah, jarak dari tempat makan ke penginapan yang ada di daerah Canggu itu sekitar 4 jam. Jadi, selesai makan kita langsung melanjutkan perjalanan biar cepat nyampe. Tupir monyet. Tuh monyet. Kiri moy. Iya. Tuh monyet itu. Mama. Kiri mama juga kan kiri. Moy ke pinggir tapi jangan buka jendela, Moy. Ih, takut atau aja. Tuh. Yang agak enakan aja gitu. Tuh kamu. Tuh. Pas di jalan tadi kan ada banyak monyet yang berkeliaran ya di sepanjang jalan Bali ini. Karena kita jarang melihat pemandangan seperti itu, jadi barusan berhenti di pinggir jalan. Kita cari jalan yang memang aman, posisinya buat berhenti dan lihat dulu sekawanan monyet. Tapi cuma sebentar sih ngeliatnya. Habis itu kita lanjut lagi perjalanan. Sedikit tips dari aku, kalau misalnya mau lihat monyet di pinggir jalan kayak tadi itu sebaiknya jangan buka jendela dan jangan ngasih makan monyetnya, karena kan ini monyet liar ya, jadi memang tidak disarankan untuk memberi makan atau buka jendela, takutnya dia masuk ke mobil atau ngambil barang yang ada di kita gitu. Karena sebelumnya aku sudah merencanakan mau makan di mana aja, udah bikin listnya juga tempat makan yang memungkinkan untuk kita beli. Jadi sambil perjalanan menuju ke penginapan, sambil survei tempatnya nih yang kelewat kan, aku sengaja nyari tempat makannya yang memang satu jalur sama jalan menuju ke penginapan. Sambil survei tempat makannya enak nggak kira-kira buat kita pakai makan bareng-bareng dan bawa anak-anak. Udah gitu juga kita pastiin kalau si tempat makannya itu mudah dijangkau sama ojek online, supaya kalau misalnya mau beli makan dan males keluar dari penginapan, kita bisa pesan pakai Gojek online aja. Karena kan penginapan kitanya pun lumayan di tengah kota gitu, di daerah Canggunya. Jadi pasti gampang kalau misalnya mau pesan pakai layanan pesan antar makanan gitu. Rencana hari pertama di Bali ini tadi kan udah makan ayam betutu ya, jadi rencana selanjutnya itu adalah istirahat dulu di penginapan. Aku sengaja cari penginapan yang fasilitasnya lumayan lengkap, yaitu ada kolam renang pribadinya. Jadi kalau misalnya anak-anak pada pengen main, bisa berenang aja gitu di kolam, nggak usah keluar penginapan. Jadinya bisa satu hari ini sampai malam itu full istirahat dulu, karena kan badan masih pegel-pegel. Nah besoknya baru ada rencana buat kunjungan ke beberapa tempat gitu. Sambil menikmati perjalanan menuju ke penginapan, aku mau sedikit berbagi tips nih buat teman-teman yang memang rencana mau road trip sambil bawa anak, apalagi anaknya masih MPASI kayak anak aku. Dia kan usianya masih 7 bulan, jadi masih makannya itu harus dijaga banget. Nah selama dalam perjalanan aku bawa makanan MPASI fortifikasi yang dibungkusin saset gitu, dan bawa termos yang isinya air yang memang udah dididihin di rumah, jadi air mendidih yang langsung aku masukin ke termos. Nah itu bawa sekitar 2 termos buat di jalan.
Sebenarnya karena di jalannya cuma 24 jam, jadi seharian otomatis makannya tuh cuma 3-4 kali kan selama di jalan. Supaya makanannya tetap higienis, jadi aku bawa 4 tempat makan yang sudah disterilkan. Terus si bubur fortifikasinya itu aku bawa yang saset, supaya dia lebih higienis. Jadi kan ketika mau dibuka, ketika mau dimakan tinggal buka satu saset, semuanya dibikin, dikasih makan, selesai. Nah nanti ketika mau makan selanjutnya buka lagi saset yang baru gitu, jadi nggak ada, mengurangi kontaminasi lah gitu ya. Terus tips selanjutnya adalah memilih penginapan yang ada dapurnya, supaya selama di Bali sini bisa masak MPASI, dan ketika kunjungan ke tempat-tempat wisata itu bisa bekal MPASI yang sudah dimasak di penginapan. Jadi yang aku cari pertama kali ketika searching penginapan adalah dapur. Di penginapan itu harus tersedia dapur. Selain buat masak MPASI, jadinya juga lebih hemat kan, karena buat makan malam itu kita bisa masak di penginapan, makan malam dan sarapan sih sebenarnya. Di penginapan aku yang sekarang ini udah lengkap nih dapurnya, ada alat masak, ada alat makan dan segala rupa. Nanti sekalian room tour aku liatin ya. Jadinya ketika sampai di Bali itu aku beli dulu beras, minyak, dan beberapa bahan masakan lainnya supaya bisa masak di penginapan. Karena kan ketika nyampe penginapan hari ini itu bener-bener gak kemana-mana, istirahat total di penginapan sampai malam. Jadi makan malamnya pun kita masak gitu loh guys. Nah ini udah mau nyampe ke area villa, ini udah nyampe di daerah Canggu. Nah ini aku udah nyampe ke daerah tempat aku nginap. Penginapan yang aku sewa itu ada di perumahan Balai Village Canggu. Jadi ini tuh memang villa pribadi gitu yang disewakan, dan kebetulan tempatnya ada di daerah perumahan baru gitu di daerah Canggu. Cari alamatnya tuh nggak susah karena gampang juga nyari di Google Maps. Nah ini kita udah nyampe langsung ke depan rumahnya dan langsung parkir karena memang tersedia parkiran untuk satu mobil. Nama villanya adalah Casa de Zenok Bali. Di situ ada Instagramnya, bisa pesan di Traveloka dan Airbnb. Kalau aku pesannya di Airbnb dan dapat harga lumayan murah. Nanti aku spill harganya ya. Villa ini tuh fasilitasnya lengkap banget menurut aku, karena di sini ada dapur, ada kulkas. Nah di dapurnya itu nggak cuma sekedar kulkas, tapi ada magicom, ada kompor, dan peralatan makan lainnya. Pokoknya kita bisa masak di dapur ini. Udah gitu tempatnya juga nyaman banget, cozy banget, kayak rumah pribadi aja gitu. Terus di ruang tamunya atau ruang TV-nya juga lengkap, ada TV salurannya banyak banget sih. Terus ini kolam renang pribadinya gak terlalu besar, tapi cukup lah buat aku dan keluarga. Nah aku mau sedikit room tour kamarnya ya. Ini tuh ada 2 kamar. Nah ini kamar utama ya, kamarnya sama sih ukurannya. Ini kamar yang pertama, ada kamar mandi di dalam tiap kamar. Nah kamar mandinya juga nyaman, ada shower buat mandi, terus ada kloset duduk untuk buang airnya, dan ada wastafel. Nah kalau kamar sebelahnya ini dia sama juga fasilitasnya, ada kamar mandinya 1, terus ada meja dan ada kasur. Cuman di kamar yang kedua ini nggak ada lemari. Kalau tadi di kamar yang pertama ada lemari pakaian, di sini tuh nggak ada, jadi cuma ada meja aja. Itu sih yang ngebedain antara kamar utama dan yang kamar satunya lagi. Tapi tiap kamar punya AC masing-masing, jadi jangan khawatir, kamarnya dingin kok dua-duanya. Nah udah gitu ini spotnya lucu banget nggak sih buat foto-foto. Jujur aku banyak banget foto-foto di spot ini. Nah ini ruang TV-nya, kita dapat snack juga buat makan, buat ngemil-ngemil. Nah ini dapurnya, ada microwave juga, ada blender, pokoknya lengkap deh. Aku masak MPASI selama nginep di sini. Terus ini ada laundry room. Nah aku
Aku tuh udah bawa deterjen dari rumah, tapi ternyata di sini disediain. Ada deterjennya, ada jemurannya juga. Terus di sini ada kamar mandi satu lagi. Nah, buat harga sewa villanya ini aku dapetin 650.000 per malam karena aku belinya di Airbnb. Di situ tuh sering ada promo. Jadi kalian buka aja aplikasinya dan lihat lagi ada promo apa. Karena suka murah-murah sih harganya. Ini kegiatan kita selanjutnya akan ada di video road trip bagian keempat. Jadi tungguin videonya dan jangan lupa saksikan ya. Terima kasih.